malay nahimak tadabi nakarasimat utuk uswasmat istu makam masimak kayapap tapi nelno tapi ya lomo akit meletas kita tapi tas adiginam semua tinggu fiksam nahu taman isu mau beri nangam seperti apa saya tahu isap nah ini apa kan belum rekan YCC mana kabarnya pasti luar biasa. Mari tetap semangat untuk memuji nama Tuhan meskipun kita homestay di rumah saja. Mari kita satukan hati kita sebelum kita memulai ibadah online kita. Bapa yang kami sembah, kami puji, kami ucap syukur Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pujikan lagu ini dengan sepenuh hati kita, dengan setulus kerinduan kita. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, mari kita mengaminkan lagu ini, karena waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau berkata atas hidup kami. Dapat saya katakan amin. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah Raja kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, berbagi tempat terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Dikatakan mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata atas hidup kami. Yang percaya katakan amin. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, berbagi tempat terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kuasa lawatanmu, berbagi pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Betapa hatiku selalu berterima kasih akan kasih-Mu Tuhan. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku sembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu,
seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah kami Tuhan seumur hidup kami. Haleluya. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Tuhan, Bu Asih Tuhan, yang akan memberitakan sabda firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita baca di dalam Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Tuhan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari Ia akan bangkit. Amin. Anak-anak muda sekalian, kecemasan bisa melanda semua orang, juga anak-anaknya Tuhan. Mereka merasa cemas saat dalam perjalanan ke Yerusalem, yang mereka tahu bahwa mereka dihadapkan pada kematian Tuhan Yesus.
Tetapi anak-anakku sekalian, kaum muda, Tuhan Yesus memberi teladan yang baik. Dia berjalan di depan. Dia tidak merasa takut. Karena apa, anak kaum muda? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapaknya. Dan Tuhan Yesus mau rencananya Bapaknya itu terjadi untuk keselamatan kita semua yang percaya pada Tuhan. Anak-anak pemuda sekalian, saat-saat ini kita juga merasa takut. Kita dihadapkan pada situasi yang tidak tahu bagaimana kedepannya akan terjadi. Kalau kita mendengar banyak berita, anak pemuda, banyak sekali, hampir 1 juta manusia yang menjadi korban dari virus corona saat ini. Bahkan ada negara yang menyerah karena setiap harinya terjadi ratusan orang meninggal. Kemudian tempat untuk menguburkan mereka tuh hampir sudah tidak ada. Kita juga saat ini merasa takut. Tapi kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sedia menolong kita, yang sanggup memberikan kita ketenangan. Sebab itu kaum muda, kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kita harus sayangi keluarga kita. Karena saat-saat ini yang agak kurang takut itu anak-anak kaum muda. Mereka merasa kuat, mereka merasa sehat. Tapi penyakit ini tidak pandang usia kaum muda ya. Anak-anak kecil juga bisa terkena. Kalau sudah kena satu, maka keluarganya juga susah. Keluarganya juga harus dipantau terus. Ya, apakah sehat, apa enggak. Kalau sudah demikian susah. Makanya kaum muda, di masa-masa yang sulit saat ini, kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Jangan kumpul-kumpul, jaga jarak, kemudian cuci tangan yang bersih. Budaya bersih harus kita utamakan. Kaum muda sekalian, Tuhan Yesus saat itu berjalan ke Yerusalem. Ya. Mengapa mereka merasa takut? Murid-murid ini karena pemberitaan Tuhan Yesus tentang kematiannya menjadi sesuatu yang di luar pikiran mereka dan harus dihadapi. Siapa yang merasa senang? Siapa yang merasa senang ketika mengetahui bahwa sesuatu yang akan terjadi ke depan tidak seperti yang diharapkan? Ya, tidak ada yang merasa senang kalau menghadapi situasi yang sangat sulit. Anak-anakku sekalian, kaum muda, Tuhan Yesus berjalan di depan. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada para murid bahwa ia tidak menghindar dari penderitaan ini. Malah justru Tuhan Yesus berjalan di depan. Mengapa ia begitu berani menghadapi perjalanan yang berat itu? Karena ia yakin bahwa Allah Bapa menyertainya, dan rasa kasihnya yang begitu besar kepada Bapa membuat ia rela untuk tetap taat memikul salib. Ia rela untuk memberikan apapun termasuk nyawanya sendiri. Anak-anakku sekalian, firman Tuhan meneguhkan kita bahwa ketika kita mengasihi dan mempercayakan hidup kepadanya, maka kita dapat bertahan dalam kesulitan.
Ia menyertai setiap langkah hidup dan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti sebuah lagu rohani yang liriknya mengatakan demikian, anakku ya. Meskipun kita anak-anaknya Tuhan, kita tidak mungkin jauh, tidak mungkin mulus-mulus saja perjalanan kita. Ada sebuah lagu yang berbunyi demikian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi mereka yang percaya. Anak-anakku sekalian, kita percaya pada Tuhan. Kita buka di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 9. 2 Tawarik pasal 20 ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Anak kaum muda sekalian, mari saat ini kita tetap berdiri di muka rumah Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam rumah Tuhan. Meskipun kita di rumah, tetap rumah kita adalah rumah Tuhan. Sebab itu adakan puji-pujian untuk Tuhan, adakan penyembahan untuk Tuhan, sampai Tuhan mendengar seruan kita. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Tetap berseru kepada Tuhan, anak-anakku sekalian. Tetap kita minta pertolongan Tuhan, sampai Tuhan mendengar seruan doa kita. Kita dilepaskan dari segala kesulitan kita saat ini. Kita bisa bebas kembali bersekolah, bekerja, berusaha. Kita boleh bebas kembali. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam Engkau, karena Engkau begitu baik untuk kami. Engkau kekuatan kami di saat kami dalam kesesakan seperti sekarang ini Tuhan. Kami berseru kepadamu sampai Engkau mendengar seruan kami Tuhan. Engkau melepaskan bangsa kami, negara kami, dunia ini dari segala macam sakit penyakit, sehingga kami boleh lagi beribadah kepadamu dengan bebas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong bangsa kami, tolong negara kami. Biar kasih-Mu senantiasa Engkau curahkan pada negara kami tercinta. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Kau muda di tempat ini. Kiranya Tuhan juga tolong mereka semuanya. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari para sakit penyakit. Tuhan, biarlah kami bersyukur senantiasa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.